Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam bela negara. Saya Wilfadri Putra Junesti, dosen Fakultas Kedokteran UPN Veteran Jakarta. Pada kali ini saya akan menyampaikan salah satu prosedur penelitian pada Laboratorium Mikrobiologi Fakultas Kedokteran UPN Veteran Jakarta, yaitu teknik sterilisasi menggunakan alat autoklav. Materi yang akan dijelaskan yaitu yang pertama, terkait teknik sterilisasi, yang kedua, pengenalan alat autoklav, yang ketiga, alat atau bahan apa saja yang bisa disterilisasi menggunakan autoklav. Yang keempat, proses sterilisasi menggunakan autoklav. Sterilisasi merupakan proses membebaskan benda atau substansi dari semua agen seperti mikroorganisme yang dapat menyebabkan kontaminasi sehingga tercipta kondisi steril. Jenis sterilisasi dapat dibedakan menjadi 3, yaitu yang pertama, sterilisasi secara fisik, dapat dilakukan melalui pemanasan, pengeringan, penyinaran, aliran listrik, radiasi, dan getaran suara. Yang kedua, yaitu sterilisasi secara kimia, dengan menggunakan bahan-bahan kimia sebagai desinfektan. Yang ketiga, yaitu melalui proses filtrasi, atau penyaringan menggunakan filter. Untuk saat ini, kita akan fokus pada sterilisasi melalui pemanasan basah menggunakan alat autoklav. Prinsip kerja alat autoklav yaitu proses sterilisasi terjadi melalui panas dan tekanan dari uap air pada temperatur 121 derajat Celcius dengan tekanan 15 PSI atau 1 atm selama 15-20 menit. Jenis autoklav yang digunakan pada laboratorium mikrobiologi yaitu jenis autoklav analog. Jadi komponen atau bagian dari autoklav tersebut terdiri dari bagian tutup dan tempat sterilisasi. Pada bagian tutup terdapat pressure gauge atau pengukur tekanan yang digunakan untuk mengetahui besarnya tekanan yang terjadi di dalam autoklav. Kemudian juga terdapat katup pengaman, kemudian selanjutnya ada katup uap, kemudian ada safety clamp atau baut pengencang autoklav, kemudian sensor temperatur. Selanjutnya pada bagian tempat sterilisasi terdapat ruang uap yang berguna untuk menampung uap air yang terbentuk akibat proses pemanasan. Kemudian terdapat tempat meletakkan alat atau bahan yang akan disterilisasi sekaligus menjadi pembatas dengan ruang air. Pada ruang air terdapat elemen pemanas yang digunakan untuk memanaskan air dan dihubungkan ke sumber arus listrik. Autoklav dapat dihidupkan melalui tombol power. Untuk lebih jelasnya dapat kita lihat pada autoklav yang ada di laboratorium mikrobiologi. Alat dan bahan yang disterilisasi harus tahan terhadap suhu dan tekanan tinggi pada autoklav. Untuk yang pertama yaitu media pertumbuhan seperti media agar atau media cair. Yang kedua yaitu cairan atau larutan seperti aqueous dan larutan garam fisiologis. Yang ketiga yaitu peralatan laboratorium yang terdiri dari peralatan plastik berkualitas baik seperti plastik dari bahan polipropilen, kemudian polymetylpentane, kemudian polyalomar, tefzel, dan politetra. Kemudian peralatan yang terbuat dari kaca seperti cawan Petri, Erlenmeyer, gelas piala, dan tabung reaksi. Untuk melakukan sterilisasi menggunakan autoklav, kita harus mengikuti prosedur penggunaan alat dengan tujuan agar proses sterilisasi dapat berlangsung dengan baik dan benar, serta dengan tujuan menjaga keamanan dan keselamatan. Untuk proses sterilisasi menggunakan autoklav, kita akan lanjutkan di Laboratorium Mikrobiologi Fakultas Kedokteran UPN Veteran Jakarta. Komponen atau bagian dari autoklav terdiri dari bagian tutup dan tempat sterilisasi. Pada bagian tutup terdapat pressure gauge atau pengukur tekanan. Di sini juga tergabung sensor suhu untuk mengukur suhu pada autoklav. Nantinya kita juga akan mengetahui besarnya tekanan yang terjadi dalam autoklav dan suhu yang ada di dalam autoklav. Kemudian di sini juga ada katup uap yang digunakan untuk mengeluarkan uap atau udara yang terjebak di dalam autoklav dalam proses pendinginan autoklav. Selanjutnya ada safety clamp atau baut pengencang autoklav digunakan sebagai pengunci atau pengaman yang kuat agar uap sterilisasi tidak bocor. Selanjutnya pada bagian tempat sterilisasi terdapat ruangan uap
yang berguna untuk menampung uap air yang terbentuk akibat proses pemanasan. Kemudian terdapat tempat meletakkan alat atau bahan yang akan disterilisasikan sekaligus menjadi pembatas dengan ruang air. Pada ruang air terdapat elemen pemanas yang digunakan untuk memanaskan air dan dihubungkan ke sumber arus listrik. Dan autoklaf dapat dihidupkan melalui tombol power. Berikut merupakan tahapan yang harus dilakukan ketika menggunakan autoklaf untuk proses sterilisasi. Yang pertama, pastikan ruang air pada autoklaf terisi dengan air hingga batas yang ditentukan. Kemudian, masukkan media atau peralatan yang akan disterilkan dalam kondisi bersih. Untuk alat, dapat dibungkus menggunakan kertas atau plastik tahan panas bertujuan untuk menjaga kesterilan alat setelah disterilisasi. Untuk media atau cairan, wadahnya harus ditutup untuk mencegah tumpahnya media atau cairan selama proses pemanasan. Namun, wadah tidak boleh ditutup dengan rapat karena tekanan yang tinggi pada autoklaf dapat menyebabkan wadah media atau cairan pecah. Selanjutnya, tutup autoklaf dengan rapat dengan memposisikan tanda panah yang ada pada tutup autoklaf itu sudah pada tempatnya. Dan pastikan selang uap sudah masuk pada tempatnya. Kemudian autoklaf dikunci dengan safety clamp dan ini harus dikunci sejajar. Ya, sejajar. Jadi tidak boleh dikunci hanya pada salah satunya saja. Karena ini akan mempengaruhi kerapatan dari tutup autoklaf. Kemudian autoklaf ditutup dengan menggunakan safety clamp. Pastikan safety clamp sudah terkunci dengan kencang. Kemudian pastikan katup uap pada kondisi tertutup atau horizontal. Hidupkan autoklaf dengan menghubungkan kabel power dengan aliran listrik dan tekan tombol power sehingga nanti akan terlihat lampu yang hidup menandakan bahwa autoklaf sudah siap untuk digunakan. Biarkan autoklaf menyala hingga tercapai suhu 121 derajat Celcius atau tekanan uap 15 PSI atau 1 atm. Kemudian pertahankan suhu 121 derajat Celcius selama 15-20 menit. Setelah 15-20 menit, matikan autoklaf. Dan lepaskan kabel power dari aliran listrik. Katup uap dapat dibuka secara perlahan untuk mengeluarkan uap hingga dipastikan tekanannya kembali nol. Kemudian, buka autoklaf dan keluarkan media atau peralatan yang telah steril dengan hati-hati. Setelah autoklaf dibuka, media atau peralatan dapat dikeluarkan, tentunya dengan hati-hati karena masih panas. Dapat menggunakan kain atau sarung tangan tahan panas, dikeluarkan. Kemudian alat dan bahan dapat disimpan di tempat yang bersih.
Setelah penggunaan autoklaf, harap dibersihkan. Demikian video teknik sterilisasi menggunakan autoklaf yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bela negara.